Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa'ala, kita senantiasa memujinya, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri karunia-Nya, dan mensyukuri rahmat-Nya, sehingga sebagai seorang muslim, kita semakin menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Takwa ialah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Kalaulah bukan karena takwa kepada Allah, niscaya kita tidak mungkin hadir pada pertemuan sore hari ini. Kalaulah tujuan kita hanya ingin bisa paham saja tanpa memahami lebih dalam untuk apa kita belajar bahasa Arab, mungkin tidak akan lama kita hadir untuk mempelajari bahasa Arab ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Jalla fi'ula, karena sore ini Allah menggerakkan hati kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan. Majelis di mana seorang hamba mendapatkan kepahaman ilmu yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah, berupa syariat Islam, berupa indahnya beragama sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah barang tentu sore ini kita mencoba untuk bisa mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk bisa belajar kembali akan pentingnya ilmu bahasa Arab, pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan untuk kita saling mengingatkan, karena setiap apa yang kita baca, dari doa kita saat sholat, bacaan sholat kita, bacaan rukuk sujud kita, semua menggunakan bahasa yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bahasa yang kita pelajari saat ini. Maka penting untuk kita pahami, bukan hanya sekedar ucapan yang kita baca setiap hari. Kita berdoa kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah, bagaimana Allah katakan, ihdina as-siratal mustaqim. Berapa kali kita setiap
salat, membaca ayat tersebut, tapi tak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya siratal mustaqim? Tunjukilah kami as-sirat. As-sirat adalah jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dimana akan ada yang namanya keistiqamahan, konsistensi di dalam perjalanan tersebut. Dan jalan yang lurus ini adalah jalan yang hanya dimiliki oleh satu jalan. Jalan tersebut adalah syariatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Nuasil dirasatana fi hadzal masa. Di sore hari ini kita akan lanjutkan dalam pembahasan durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Halaman 30. Naam. Ya, pada halaman 30 ya, ummahat bisa buka kitab durusul lughahnya ya. Dan sedikit informasi dan mengingatkan kembali pembahasan kita masih berkaitan dengan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, masih berkaitan dengan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Baik. Pada bagian 6 kita koreksi bersama-sama ummahat. Pada bagian 6 ini kalau tidak salah tugas ya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya. Baik. Di sini ada perintah sahihit tarkibatit taliyah. Ya, artinya adalah benarkan susunan-susunan berikut sesuai dengan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Langsung saja di sini ada kata al-qalamu at-talibi. Maka jawaban yang sahih adalah qalamut talibi. Ya, ummahat bisa mengoreksi. Bagi ummahat yang belum dikoreksi, tugasnya bisa mengoreksi sendiri ya. Qalamut talibi. Artinya pena pelajar, pena milik murid. Naam. Berikutnya ada kata babu as-sayyaratu. Maka dapat dipastikan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih ya terdiri dari dua kata. Babu sudah sahih mudhaf karena tidak menggunakan alif lam ya, dan harokatnya jelas, tidak boleh tanwin. Dan mudhafun ilaih pada kata kedua, di mana kata kedua tersebut wajib berma'rifah atau beralif lam. Benda yang beralif lam. As-sayyarah sudah sahih. Hanya saja harokat akhirnya yang sahih adalah kasroh. Ya, mudhafun ilaih. Semua mudhafun ilaih harokatnya kasrah pada kata kedua yaitu as-sayyarati. Maka yang sahih adalah babus sayyarati. Baik, berikutnya pintu mobil ya. Berikutnya pada kata bintu hamidun. Maka yang sahih adalah bintu hamidin. Ya, bintu hamidin. Berikutnya anak perempuannya Hamid ya di sini, bintu Hamidin. Berikutnya ar-rasulu Allah ya. Maka ada yang menjawab ar-rasulullahi, maka yang sahih adalah rasulnya alif lamnya dihilangkan. Karena ini susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Maka yang sahih adalah Rasulullahi. Ya.
utusan Allah. Ya. Lalu berikutnya ismu al-walada. Maka di sini ada pengkoreksian pada harakat akhir al-walada. Yang sahih adalah al-waladi. Ismul waladi. Ya. Nama anak ya, nama anak kecil. Baik, yang terakhir ibnun al-mudarrisi. Maka yang khata adalah ibnun, yang salah. Dikoreksi menjadi ibnu. Ibnul, bukan ibnun al-mudarrisi. Tapi ibnul mudarrisi. Tidak bertanwin, bukan dhammatain tapi dhammah saja. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimtunna ummahat? Bisa dipahami? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan ummahat. Pada ya, penjelasan bagian 7. Ini disebut dengan harf ya al-munadah. Ya, disebut dengan ya al-munada. Ya, atau ya an-nida. An-nida atau al-munada artinya adalah panggilan ummahat. Ya, nada itu dalam bahasa Arab artinya panggilan. Nada artinya panggilan, ya. Al-munada artinya panggilan. Ya. Ya ini biasa di dalam bahasa Indonesia artinya wahai. Ya Hamid, wahai Hamid gitu ya. Ya Suaranya hilang. Ya, mohon maaf. Bisa terdengar ummahat? Yes. Bisa. Bisa. Ya, qadarullah di sini sinyalnya terputus ya. Jadi mohon maaf apabila terpental dari Zoom. Baik, kita lanjutkan ummahat. Ya al-munada. Ya artinya ya panggilan. Artinya wahai. Ternyata ada rumusnya juga ummahat. Tidak serta-merta asal menempelkan. Misalkan ya ditambah ustadzun. Ya. Ustadzun. Maka menjadi ya ustadzun. Tidak ada rumusnya. Maka ya dia ketika bersambung dengan ya munada menjadi ya ustadzu. Ya. Ya ustadzu. Apa artinya wahai Guru. Wahai guru, ya ustadzu. Ya, dia merubah harokat ya yang tadinya bertanwin dhammatain menjadi dhammah saja. Ini rumusnya ummahat. Ya. Contoh di sini di bagian 7 Muhammadun bertemu ya jadi apa ummahat? Ya Muhammadu. Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya. Khalidun ketemu ya jadi apa? Ya Khalidu. Hidup. Ya Khalidu. Ya. Ustadzun bertemu ya jadi ya ustadzu tadi ya. Ya. Terakhir waladun bertemu ya jadi apa? Ya waladu. Wadu. Ya waladu. Ya, wahai anak. Nah, di dalam Al-Qur'an penggunaan ya banyak sekali. Tapi dalam bentuk majemuk, jumlahnya banyak. Makanya kita
merubah ya itu untuk satu orang, untuk banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Pernah dengar ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhar rusul. Ya, dan lain sebagainya. Jadi memang iya di sini penggunaannya sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an. Ya ahlal kitab. Ya. Nah, disebut ya al-munada atau ya harfun nida. Ya al-munada atau namanya harfun nida. Mohon dicatat ya, Mahat. Ya. Harfun nida. Huruf panggilan. Ya. Mau laki-laki, mau perempuan pakainya ya. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya juga tuh. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Contohnya pada latihan yang di bagian 7 ya, yang bawah. Iqra waktub ma'adhab fi awakhiril kalimat. Ya. Disuruh bacalah dan tulislah dan harakati setiap kata. Ya. Ya, contohnya ya Aliyu, ya Abbasu. Syekhun jadi ya apa Umahat? Ya, ada Ibu Dewi di sini. Ya apa? Ya Syekhu. Ya, Apa Syaikhun. Syekhun? Apa artinya Syekhun Umahat? Syekh artinya adalah ya ada dua tuh artinya. Yang pertama orang tua. Orang sepuh dibilang syekh. Ya. Atau yang kedua adalah orang salih. Kita panggil adalah syekh. Ya. Biasanya ditambahkan alif lam, asy-syekh. Ya. Asy-syekh Dr. ya, Abdul Razak misalkan. Syekh Dr. Abdul Razak, ya. Jadi ungkapan syekh ini artinya adalah orang salih. Ya. Nah, ya. Lalu ada ya rojulun apa rojulu nih di sini di buku? Ya rojulu. Rojulu. Lalu sampingnya ada kata ya sirun. Di buku ya Mahat halaman 30. Ada ya ammaru apa ammarun Mahat? Ya Amaru. Ya ammaru. Ya. Ada dukturun itu artinya dokter ya. Ketika bertemu dengan ya jadi apa? Ya dukturu. Ya dukturu. Mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ummahat tentang harfun nida. Ya al-munada. Hal min soal? Ada Ummu Afzam, Ibu Dewi, ya, Ibu Emma, lalu Ibu Dewi ada dua nih Ibu Dewi, ya. Ada Ibu Juli, ya, Ibu Juria, ya. Hal min soal, Ibu Ludia. Visual. Maaf soal. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kita lanjut kepada koreksian bagian 8 Ummahat. Nah, ini kan bagian 8 tugas ya Ummahat ya? Iya. Ya. Di sini ada tugas, langsung saja ya kita bahas. Di sini ada gambar kitab ya, buku. Maka pertanyaannya dalam bentuk mudhaf wa mudhafun ilaih. Pertanyaan ini dalam bentuk susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, kitabu man hadza. Kitab atau buku siapa ini? Ya, buku milik siapa ini? Lebih tepatnya ya, artinya buku milik siapa ini? Karena kata
kepemilikan sudah mencakup pada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Hanya kitabu tidak boleh kitabun. Ya, kitabu manhaj. Ya, maka biasanya jawabannya hadza kitabu Muhammadin. Hadza kitabul mudarrisi. Hadza kitabut tabibi. Bentuknya mudhaf wa mudhafun ilaih juga. Ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, ada gambar pena. Apa Ummahat jawabannya? Sesuai dengan tugasnya. Jawaban tugasnya apa? Qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Mumtaz. Lalu ada gambar kemeja. Kemeja milik siapa ini? Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Mumtaz. Masya Allah. Lalu ada gambar rumah. Rumah milik siapa ini? Apa bahasa Arab? Baitu Baitu man hadza. Baitu man hadza. Mumtaz. Masya Allah. Lalu ada tempat tidur ya. Tempat tidur atau ranjang siapa ini? Apa jawaban yang sahih? Sariru man hadza. Sariru man hadza. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, bagi yang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan, maka jawabannya salah ya. Hanya ini jawabannya, hanya satu ya. Jawaban yang tadi telah dibaca oleh Ummahat. Baik. Hal min soal, ada yang ditanyakan bagian 8 Ummahat? mafi soal. Fi soal. Ya. Li'anna al-lughah al-arabiyyah sahlatun jiddan Ummahat. Karena bahasa Arab itu ya, sebenarnya kita bicara sebenarnya mudah sekali. Sebenarnya Ummahat. Ya. Kalaulah bahasa Arab itu susah, kenapa Allah memilih Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? Nah, itu pertanyaan. Ya. Jadi ini menjadi pelipur lara ya buat kita yang katanya, aduh susah ya belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu susah, kenapa Allah menggunakan bahasa Arab ya menjadi kata pengantar atau bahasanya Al-Qur'an? Sedangkan Al-Qur'an itu kan rahmatan lil apa Ummahat? Alamin. Lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya rahmat bagi seluruh alam, nggak ada yang susah. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa apa? Wus'aha. Ini mindset ini harus ditanam ya di dalam pikiran kita. Bahasa Arab tuh nggak susah. Yang susah itu bahasa di luar bahasa Arab. Ya, bahasa yang lain gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Prancis bahkan lebih sulit sebenarnya dibandingkan bahasa Arab pada asalnya. Ya, hanya saja syubhat menghantui kita. Katanya bahasa Arab itu susah, katanya. Ya, ribet, sulit dan lain sebagainya. Mindset ini harus dibuang jauh-jauh. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, kita masuk ke bagian 9 Ummahat. Nah, bagian 9 ini sudah pernah kita bahas Ummahat. Ya, kalau tidak salah oleh Ummahat ya, tentang macam-macam hamzah. Sudah dibahas belum macam-macam hamzah? Sudah, Ustaz. Sudah, ya. Berarti tidak perlu dijelaskan, kita langsung contoh saja. Ada kata ismun. Ya. Apa artinya ismun Ummahat? Nama. Nama. Ya, ismun itu nama. Ya. Ya. Ismun artinya nama. Ketika dijadikan sebuah kalimat menjadi ismul waladi. Ya, ismul waladi. Di buku ada ya, ismul waladi. Ya, artinya nama anak. Ya. Ismul waladi Muhammadun
Wasmul binti Zainabu. Nama anak laki-laki siapa? Muhammad. Muhammad. Tapi ketika ada tambahan wa, lalu ada tambahan ismu, ya maka dibacanya apa? Wasmu. Wasmu. Ya menjadi wasmul binti. Wasmu. Ini jadi sukun. Nah, wasmul binti. Jadinya wasmul binti. Jadi tidak boleh dibaca wa ismul binti. Nah, tandanya jelas, bentuknya alif tapi ada harokat. Jadi disebut dengan hamzah apa? Wasol. Hamzah wasol. Ya. Ismul mudarrisi hamidun. Masmul mudiri. Di situ ada kata masmul mudiri. Ismul mudarrisi hamidun. Artinya apa di sini, Mahat? Nama siapa ini? Al-mudarris. Nama guru. Guru. Nama Siapa guru. nama guru? Hamid. Hamid. Masmul mudir. Artinya? Dan siapa apa nama nama pimpinan? Direktur. Siapa nama direktur pimpinan? atau nama direktur. pimpinan? Direktur atau pimpinan ya, tergantung tempat. Kalau di perusahaan ya direktur ya, direksi ya. Kalau di pesantren ya pimpinan pesantren gitu ya. Nah, banyak orang salah kaprah tadi, ada yang jawab apa? Masmu itu artinya apa? Jangan mentang-mentang ma diartikan langsung apa. Di dalam bahasa Arab, satu kosakata ketika digabung dengan kosakata yang lain, belum tentu artinya sama dengan kosakata yang jumlahnya hanya satu. Contoh, ma artinya apa? Artinya apa? Ma artinya apa? Tapi ketika bertemu ismu menjadi masmu, artinya bukan jadi apa, jadi siapa. Kok bisa begitu? Itulah keunikan bahasa Arab. Ya. Terus harusnya bagaimana? Harus dipelajari. Ya, apakah memiliki kaidah? Ada yang memiliki kaidah, ada yang memang tidak memiliki kaidah, dan kita harus mutola'ah, sering baca-baca. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, berikutnya ibnun ummahat. Ibnun putra. Ibnun ya. Ya. Maka silakan dibaca ummahat ya bersama-sama Ibnu Khalidin sampai akhir. Wahid itsnan salasa. Ibnu Khalidin. Rosati. Rosati. Hamidin. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Jami'ati mumtaz, Masya Allah. Ibnu Khalidin fil madrasah ummahat, bukan mudarrisah. Madrasati. Madrasati ya. Madrasah artinya sekolah, mudarrisah guru perempuan. Ya, artinya beda tapi tulisannya sama. Harokatnya beda. Hati-hati. Hati-hati dalam membaca. Ya, bisa merubah arti kalau harokatnya berbeda. Wa banu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di mana ummahat? Madrasah. Ma mana madrasah? Sekolah. Wa banu Hamidin, dan anaknya Hamid di mana? Jami'ah. Kemarin baru kita bahas. Wah, universitas atau kampus. Naam. Iya, mumtaz. Kita lanjut pada baris yang berikutnya. Silakan dibaca bersama-sama ummahat. Wahid isnan salasa. Ibnul Mudarris. Aina benul mudi. Aina benul mudiri. Mudiri. Iya, aina benul. Ya. Benul
Ibnul mudarrisi fil fasli, artinya anaknya guru di mana, Ummah? Di kelas. Di kelas. Di kelas sekolah. Anaknya Aina benul mudir, di mana anaknya Kepala Pimpinan. kepala sekolah. Di mana anaknya pimpinan? Pimpinan. Ya, di mana anak pimpinan? Kalau anak kepsek kepala sekolah beda lagi. Kan kita sudah pernah belajar Ummahat, Roisul Madrasah namanya. Ya. Kalau mudir di atasnya rois. Namanya apa Ummahat? Kalau bahasa kitanya kalau di sekolah ada kepsek, di atas kepsek namanya apa? Ketua yayasan gitu. Ketua yayasan di atasnya. Betul. Atau mudir kalau di pesantren itu namanya mudir. Ya, di pesantren namanya mudir. Ya, fahim tunan insyaallah. Pahimna, insyaallah. Insyaallah. Ya, agar lebih semakin yakin tentang pemahaman kita terkait dengan hamzah wasal, dibuka halaman 32 Ummahat. Halaman berikutnya. Nah, ini kita coba selesaikan Ummahat. Pelajaran yang kelima insyaallah. Ya, Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. kedua. Ya. Jadi ma yali, bacalah berikut ini. Yali itu artinya berikut ya. Yali. Mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasal. Ana ulangi ya. Mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasal. Artinya bacalah berikut ini menyesuaikan. Mura'iyan menyesuaikan. Qawaida kaidah-kaidah atau kaidah ya. Susunan maksudnya. Nutqi pengucapan. Hamzah wasal. Pengucapan hamzah wasal. Iya. Ya. Jadi kita praktek nih Ummahat. Dia dipersiapkan untuk mic-nya dinyalakan bagi yang aktif ya. Kita baca bersama-sama pada nomor wahid. Kita mulai wahid isnan salah. Ibnu Hindi. Naam, Masya Allah. Fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Artinya apa Ummah? putra Muhammad di Irak dan kami di India. Ya, anaknya Hamid di India. Anaknya Muhammad di Irak. Ya. Irak itu di mana ya Ummah? Irak. Ya, apa ibu katanya Irak? Baghdad. Baghdad. Masya Allah. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu di mana? Di Baghdad, di Babilonia. Dulu ya, zaman dahulu. Raja siapa namanya? Masih ingat? Namrud. Yang dibakar. Raja Namrud. Masya Allah. Iya betul. Itu di Irak Ummahat. Ini tambahan saja ya. Irak. Wa Banu Hamidin fil Hindi. Anaknya Hamid di Hindi, India. Tempat turunnya siapa? Nabi Adam. Adam. Masya Allah, mumtaz ya. Tempat turunnya Nabi Adam. Kayaknya memang di sini ya, nama-nama negara ini memang sengaja ya. Ada nama-nama negara yang memang ada kaitannya dengan pelajaran agama. Ya. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan rakam isnan. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid isnan salata. kharaja Penut Tobi Minal
Baik, Bi. Baik. Sahih. Artinya Telah keluar putranya Keluar anaknya dokter dari rumah. dari rumah. Dokter dari Hmm. rumah. Telah keluar anaknya dokter dari rumah. Masya Allah. Ya. Jadi dibacanya kharaja benut. Nah, ya. Berikutnya rakam salasa. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid isnan salasa. Zahaba Banu Ilas suqi. Apa artinya nih? Zahaba benut tajir ilas suqi. anak pedagang itu pergi ke pasar. Anak Anak pedagang atau telah pergi anak pedagang ke pasar. Sahih. Masya Allah. Alhamdulillah. Rakam arba'ah. Ya, wahid isnan salasa. Ismul Solun wasmut tobi Iya. Ya, perhatikan nih Ummahat. Yang betul ya, ismul muhandisi. Nggak ada muhandisu. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Mas'udun, bukannya Mas'udu. Ya, Mas'udun. Artinya Ummahat. nama nama insinyur nama dokter Mas'ud. Naam. Ya. Jadi anaknya insinyur, namanya insinyur adalah Faisal dan namanya dokter adalah Mas'ud. Mumtaz. Ya. Berikutnya nomor 5 paling gampang nih nomor 5. Wahid isnan salasa. Masmur rajuli. Artinya Siapa nama laki-laki itu? iya, siapa nama laki-laki itu? Laki-laki dewasa. Rajul, ya. Mumtaz, ya. Rakam akhir. Wahid isnan salasa. Ibnu Anak Waziru. Jangan sampai lupa. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ana benul waziri. Ibnu man anta, apa artinya? Baik, ya anak apa? anak siapa? Anak siapa, Kak? Anaknya anak siapakah kamu? anak siapa? Anak siapakah kamu? Ana benul waziri. Saya Artinya Saya anak menteri. Wazir ini kosakata baru mungkin ya di kelas F, artinya menteri. Ya, pembantunya presiden, menteri. Wazir, ya. Ya, mungkin pernah mendengar kata bawazir. Ada ustadz ya bawazir marganya. Betul. Itu diambil dari kata wazir Ummahat. Ya. Jadi kalau Ummahat mendengar ada kata bawazir, itu ba itu di dalam bahasa Arab Yaman artinya adalah ahlun, keluarga. Jadi bawazir itu adalah keluarganya menteri, wazir. Ya, tapi bukan menteri beneran ya, tapi maknanya itu petinggi maksudnya. Orang yang terhormat. Ya, keturunan orang yang terhormat namanya bawazir.
Ada lagi basalamah. Ah, Bahasa Arab juga ada artinya, Ummahat. Ba itu adalah keluarga. Ya. Salamah adalah Selamat. keselamatan. nama marga ya Ustaz? Nama marga. Ya. Ba, kalau Ummahat menemukan ada orang belakangnya pakai ba, ya, bawazir, basalama, ada ba sumbul, ada juga. Nah, itu biasanya dari Yaman. Depannya ba. Iya. Ya, depannya ba. Ba Alwi, yang Baswedan. ngaku-ngaku Baswedan. Betul, betul. Iya, Anies Baswedan. Ya, memang dari Arab, jujur saja memang demikian, dari Yaman. Yaman. Ya, dari Yaman. Bukan Arab Saudi ya. Kalau Arab Saudi itu al. Kalau depannya ada al. Contoh, di kelas ba itu ada Ummahat namanya marganya Al-Amudi. Al-Amudi itu artinya alu mudi. Ya, alu amudi namanya. Ya. Mungkin pernah dengar ada qori ya atau imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Iya. As-Sudais. Namanya bukan Syekh Sudais, Ummahat. Sudais itu marga. Nice. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman As-Sudais. Iya, As-Sudais itu artinya alu As-Sudais. Alu Sudais, keluarganya Sudais. As-Suraim, keluarga Suraim. Ya. As-Su'ud, keluarga Su'ud. Arab Saudi itu kan keluarga Su'ud. Ya. Iya. Kalau Asegaf, Ustaz dari mana? Kalau As-Segaf itu bahasa Arabnya adalah As-Sekaf, bukan As-Segaf. Itu logat Yaman. Jadi pada asal dia perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi. Banyaknya orang-orang Yaman. As-Segaf, As-Sekaf namanya. Sakfun, Sakfun itu artinya ini Ummahat, atap, genteng. Ya, maksudnya yang punya rumah. Dulu kan orang punya rumah susah ya. Di Arab Baduy itu kan tinggalnya di mana nomaden ya, hidupnya di padang pasir. Nah, itu yang punya rumah itu as-Sekaf itu, as-Segaf. Ya. Al-Habsyi, Iya. iya, dia dari Yaman juga. Tidak semua yang dari Yaman itu ba ya. Ada juga yang al. Ya. Kalau Sihab, Al-Habsyi. Apa? Sihab. Syihab itu marga Yaman juga. Syihab. Ya, Banyak Alu Syihab namanya. Ya, Syihab, Asyahab ya sama. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan, Ummahat? Ya. Kalau dari Indonesia ada Al-Minangkabawi. Al-Batawi. Al-Batawi ada, Al-Batawi ada. Al-Banjari. Al-Banjari. Al-Banjari dari Banjar. Ya. Kalau itu As-Sumbawi. Suku Ya. asli yang itu Ustaz yang di Muhajirin sama Ansor itu ada marganya nggak? Muhajirin wal Ansor apakah ada marganya? Ada. Tapi mereka tidak mengungkapkan marganya. Ya. Mereka tidak mengungkapkan marganya. Contoh misalkan cucu-cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak menyebutkan ya suku mereka secara detail. Khawatir nanti namanya mengkultuskan. Iya. Sama seperti habaib ya, keturunan Nabi yang asli itu dia tidak menampakkan. Dan dia tidak menggelari dirinya. Jadi orang biasa saja. Kalau toh dia pejabat ya karena dia jabatannya, karena dia usahanya, bukan karena nasabnya. Ya. Nggak pakai ini, silsilah, ada sertifikat.
Iya, nggak ada sertifikat. Itu sertifikat cuma ada di Indonesia, bisa dibeli lagi. Ya, modal mata belok, hidung mancung. Ya, nah itu tinggal beli di Robitoh Alawiyah namanya. Nah, perkumpulan orang-orang dari Ba'alwi, Yaman. Ya. Tapi pada asalnya yang keturunan Nabi asli dia nggak akan menampakkan bahwa saya keturunan Nabi. Ya, saya lebih cinta Nabi daripada kita nih orang-orang biasa kita. Nggak seperti itu keturunan Nabi, nggak seperti itu. Ya, ya. Pahim tunan insyaallah. Fahim. Insya Allah. Ya, ini jadi melebar sampai ke nasab ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya. Sedikit kita lanjutkan al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ini sudah kita bahas nih. Maksudnya ini murojaah saja. Ar-rasulu apa artinya? Kita cepat ya. Utusan. Artinya apa? Utusan. Al-ammu. Ayo langsung. Jalan. Paman dari bapak. Asyari'u. Jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Al-Ka'batu atau Al-Ka'bata. Ka'bah. Ka'bah. Kubus ya. Kubus. Ya. Kubus. Ya. Nah, berikutnya. Apa berikutnya? Al-khal. Apa al-khal? Paman. Paman dari ibu. Paman dari Paman dari ibu. Muglak. Tertutup. Tertutup. Ya. Alifmu. Nama. Nama. Sahih. Ya. Lalu al-hakibatu. Tas. 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 Tahta. Bawah. Bawah. Di bawah. Al-ibnu. Putra. Putra. As-sayyaratu. Mobil. Mobil. Hunaka. Di sana. Di sana. Di sana. Masya Allah. Lalu di bagian bawah ada kata sayyaratul mudarrisi. Baru dijelaskan itu ya. Namanya apa? Mudofun ilai. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya rotu. Ya. Sayyaratu adalah mudhaf. Mudarrisi. Al-mudarrisi. Mudarrisi. Mudofun ilai. Mudhafun ilaihi. Ya. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang ditanyakan? Mudah ya, insyaallah mudah sekali umahat. Penerapannya. Naam? Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk tugas pada pertemuan sore ini ya adalah Ummahat mencari di dalam ayat Al-Quran yang ada hamzah wasal dan ya harfun nida. Al-Quran. Mencari dalam Al-Quran yang ada hamzah wasal seperti tadi ibnun ismun ya, bebas ya, kosakatanya apa saja. Lalu yang kedua adalah mencari huruf nida, panggilan ya dalam ayat Al-Quran. Ya. Nah, paham tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Satu-satu aja ini Ustaz.
Satu saja. Ya, masing-masing satu. Ya. Mafi soal Mama. Ini yang huruf nida. Kalau yang Huruf ya ayuh itu nida. boleh. Kenapa? Yang ini kan Ustadz ya. Yang ya ayuh itu kan huruf nida kan. Ya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu boleh. Ya, tulis ayatnya, ayat berapa, surat apa. Ditulis kalimatnya seperti itu. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan Ummahat pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan dimohon untuk ketua kelas mengumumkan ya absensi dan juga tugasnya karena ada beberapa Ummahat yang tidak bisa hadir ya, pada pertemuan sore hari ini. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.